sepengetahuan Ustaz. Apakah beliau itu memperhatikan hal-hal yang sangat detail sampai kecil-kecil begitu? Lebih daripada itu. Artinya dengan pemikiran yang besar mengurus peradaban, mengurus umat. Lebih daripada itu. Kecil-kecil. Lebih daripada itu. Itu yang membuat urusan kita semua terekam. Oleh karena itu, staf di bawah kan salah satu Abu Bakar Umar Utsman Ali harus mengambil peran supaya lewat di depan pemimpin saja jangan sampai ada masalah sehingga jadi pikiran pemimpin. Makanya kan teori-teori dalam soal Hujurat itu, kepemimpinan di Hujurat itu saya menangkap sesuatu bahwa jangan lewat kalau memberikan beban, jangan jumpai pemimpin kalau memberikan beban. Ya maksudnya iya. Tadaburnya Al-Hujurat. Iya, kalau jangan masuk ke kalau mau masuk kau berikan sesuatu kepada dia. Supaya dia tidak beban sedekah dulu ya. Memang sudah seperti itu. Nah, kemudian saya melihat dalam perjalanannya Hidayatullah ini ternyata apa yang diinginkan oleh almarhum itu kan sudah terkuat satu persatu. Salah satu adalah bahasa ini. Andaikan karena tidak takut fitnah, ngapain kader-kader kita seperti itu? Ya, cukup di gunung tembak itu sudah bisa dibunuh. Nah, setelah itu menjelang dia tahun 1995 menjelang kan sudah mulai itu Ustaz Nasirul kan udah keluar tuh. Ustaz Nasirul udah keluar. Hasil dari apa yang disampaikan oleh Maram itu sudah terbukti kok. Ada Hamudi, ada Mukhlis, dan ada Baharun yang terakhir kan. Ada Bahar itu sudah ada. Artinya lembaga walaupun dulu almarhum menyampaikan begitu, tapi hasilnya sudah ada sekarang Pak. Sudah ada. Nah kita yang tidak begitu itu bisa juga. Artinya dia keluar boleh nilai seperti menjadi pemimpin, di dia itu tetap bisa seperti itu. Jadi semuanya, jadi apa yang dicap almarhum itu level kualitasnya sama. Karena mengawali cerita itu bukan sekolah-sekolah dari luar negeri kan, kayak Ustaz Rahman, terus Ustaz Ilmanan. Nah generasinya adalah Ustaz Nasir setelah itu. Kenapa? Karena itu yang sudah mengurus begini diperlukan oleh orang-orang yang memahami Islam secara global juga, secara mendunia juga, tak bahasa Arab, tak bahasa Inggris. Kalau dulu kan belum seperti itu. Contohnya, bahwa hampir merata bahwa pendiri Hidayatullah bukan sarjana. Sambil selesai, tidak. Usman Farisi, tidak. Ustaz Hasim, tidak. Ustaz Hasan, tidak. Ustaz Nasir Hasan juga tidak. Mereka itu kan dari tarjimah beliau. Nah dari kumpulan-kumpulan mereka ini Pak, tentu ide sekarang mereka ada bahwa masa depan Islam itu harus dibawa oleh orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. Dan itu kan sekarang antum kan sudah ada sekarang. Dan itu terbukti. Nah analisa lapangan saya kalau saya sih tentang pertanyaan itu gap kepemimpinan. Ya generasi Ustadz dengan generasi ya sebenarnya tidak ada gap. Kenapa? Karena dia berada di samping pemimpin dia ikut. Yang ada gap itu gap dalam artian boleh katakan jarak pemahaman. Saya sekarang tidak berjarak. Iya, tapi nanti katakanlah begini. Iya. Ustadz kan sangat komunikatif. Betul. Lugas lah membangun komunikasi ke tingkat pejabat. Nggak ada rasa apa ya minder khawatir ini. Ada. Ketika kita yang mau meneruskan saya ini tidak seperti Ustadz ini. Tapi Allah berikan kelebihan lain. Tetap ada itu, tetap Allah berikan lain. Dengan rumus yang sangat sederhana bahwa setiap pemimpin yang diangkat itu pasti Allah berikan kelebihan. Kan tidak ada yang sempurna itu Pak. Iya. Tidak ada yang sempurna. Tapi untuk mencetak seperti Ustadz tadi supaya dia bisa percaya diri lah. Kau percaya tadi Ustadz bilang latih. Iya itu. Bisa rekayasa. Bisa, makanya kan ada pelatihan-pelatihan. Makanya itu adanya Institut Hidayatullah Institut itu ya. Salah satu di antaranya itu sarananya di situ. Sehingga mereka punya power. Ketika mereka tampil, ada power yang membuat mereka jadi kuat. Apa? Akar sejarah perjalanan lembaga ini.
Makanya harus diulang-ulang bagaimana Ustaz selesai dalam Ustaz Malaysia. Kan mereka ini adalah orang yang komunikatif pada eranya. Walaupun mungkin tidak kata mungkin, karena tidak boleh kata mungkin sebagai pendahulu kita. Mereka itu sudah menjalankan sesuai dengan potensi yang ada dimilikinya. Contoh, Ustaz saya kan, dia kan di sini. Pemimpinnya memimpin jalan. Tapi tidak sama sahasi. Tidak sama sahasi, tapi paling begitu sahasi. Ya, tidak sama dengan polisi, tapi banyak itu sama polisi. Tidak banyak seperti dengan usaha, tapi banyak mengikuti usaha. Nah, tipikal ini kan kelihatan performance usaha parlementer kan luar biasa. Maka diberi amanah oleh Abdullah Said merupakan bendahara keuangan. Padahal bukan latar belakang keuangan, tapi diberikan. Ternyata dia itu tetap eksis. Kenapa? Satu, Pak, samina wa ta'ala. Jadi kepemimpinan adalah yang memperletakkan dengan samina wa ta'ala. Dengan samina wa ta'ala itu terbuka semua keran komunikasi. Tahu semua. Pasti. Tahu? Sahsi. Coba. Dia jangan bicara. Tapi kenapa orang begitu suka? Kan dia tersistem. Dia terpula. Kemudian Ustaz Usman Polisi. Coba retorikanya kan luar biasa. Itu banyak ikuti juga. Nah, persoalannya sekarang adalah untuk sama seperti dia, hasil seperti harus seperti dia, Pak. Harus dia. Kalau tidak, jangan ada perang. Makanya beliau mengatakan, kenapa kepindah kita politik? Karena beliau merasa tidak bisa seperti Ustaz Abdullah Said. Itu harus dilihat betul. Kenapa politik tidak tunggal? Karena beliau merasa bahwa saya tidak Abdullah Said. Saat malam saya tidak sepakat. Pikiran beliau tiap hari adalah Ustaz Abdullah Said bisa menulis, bisa berbicara. Tidak. Apakah itu jaga gap? Tidak, dia tidak gap. Tapi Allah akan memberikan kemampuan sekaligus narasi pada dirinya berdasarkan sama di mana mereka berada. Tidak ada itu. Jadi seperti Batam ini gampang, misalnya dulu saya rasanya begini. Ini semua akan ada dimiliki. Ketika memiliki itu sudah tidak ada, dia akan muncul. Kenapa? Karena dia bersama dengan dirinya. Apa itu? Ketika almarhum sakit, kenapa Ustaz Abdul Rahman dipilih oleh seluruh penduduk? Karena ternyata ini Ustaz Rahman dan Ustaz sudah sama-sama sudah sama sekali. Jadi kalau sistem Abu Bakaran sudah dari dulu sudah begini, Pak. Semua sudah Abu Bakaran itu. Kalau dilihat dari maaf ya, walaupun tidak ditulis, tapi saya sudah begini. Ilmu itu akan muncul ketika dia sudah selama dia masih ada. Itu justru gap tidak nyambung ke situ tuh. Justru pada saat itu ada, tidak muncul itu originalnya. Ketika tidak ada, akan muncul. Nah, seperti sekarang, Pak, muncul. Bermunculan salah satu. Coba, Adinda perhatikan. Bagaimana kehadiran Karabugis sebagai istilah apa namanya itu, dakwah center. Gimana itu? Itu lama proses itu. Berapa kali Ustaz Amr buat ini, buat ini. Kan dia berjalan tapi kan tidak berkesinambungan sampai sekarang. Alhamdulillah dakwah center sampai sekarang. Kenapa? Karena Gunung Tembak tidak produk itu, Pak. Gunung Tembak bukan produk finansial. Dia produk man. Dia produk orang, Pak. Sementara Karabugis itu adalah produk finansial untuk memiliki produk man. Jadi untuk melahirkan man of ide dan man of action itu sistem. Itu dia. Coba lihat. Nah, manajemen itu adalah memanfaatkan diri dan orang lain untuk mencapai tujuan. Itulah kepemimpinan, Pak. Almarhum, sepengetahuan Ustaz. Apakah beliau itu memperhatikan hal-hal yang sangat detail sampai kecil-kecil begitu? Lebih daripada itu. Artinya dengan pemikiran yang besar mengurus peradaban, mengurus umat. Lebih daripada itu. Itu yang membuat beliau sakit kan? Semua terkait. Karena masih tunggal kan, harus mati. Tapi apakah kepemimpinan memang dibutuhkan seperti itu? Dibutuhkan, Pak.
kalau di sini sudah apa? Pemimpin menyampaikan kemarin bahwa kepemimpinan Islam itu adalah otoriter, namun egaliter. Ya. Saya tidak dengar itu bisa. Ada di sini. Egaliter memang apa itu maknanya? Iya. Otoriter itu memang harus begitu kan. Ya. Antum misalnya apa arti egaliter? Kaitannya dengan tadi itu. Iya. Pimpinan kemudian sampai hal-hal detail sampai katakanlah dulu istilahnya daun yang jatuh aja beliau tahu. Iya, karena pemimpin itu adalah itu Pak. Kerjanya kerja detail. Oleh karena itu staf di bawah kasar sudah ada bakal umat semangat harus mengambil peran supaya lewat di depan pemimpin saja jangan sampai ada masalah sehingga jadi pikiran pemimpin. Makanya kan teori-teori dalam soal Hujurat itu kepemimpinan di Hujurat itu saya menangkap sesuatu bahwa jangan lewat kalau mau memberikan beban. Jangan jumpai pemimpin kalau memberikan beban. Begitu ya maksudnya kan. Iya. Tanda kurnya Al-Hujurat. Iya, kalau jangan masuk ke kamar. Kalau mau masuk kau berikan sesuatu kepada dia. Iya. Supaya dia tidak beban Sedekah dulu ya. Masya Allah. Ustaz selama katakanlah di Batam merintis dari awal sampai ya sampai hari ini. Iya. Dalam sejarah kepemimpinan Ustaz perhatikan sampai ke detail-detail juga itu. Padahal ini mau bikin kampus, harus pendidikan ini harus. juga, tapi ngurus juga hal-hal kecil. Saya temukan resepnya sebenarnya itu di pikiran. Jadi pemimpin tuh mikir juga sampai Di sini ke harus Pak. Makanya saya setiap acara itu tidak mau acara itu gagal. Saya harus kontrol sampai malam-malam. Tanya kerja apa? Saya marah Pak. Kalau acara kok sudah 7 jam berapa kok tidak ada Pak? Tanya aja. Bahkan mohon maaf saja mungkin ada di pun aku prank gitu. Gara-gara acara dia lambat datang, suruh bisa tapi dengan ibu maaf kau siap pucat dia. Coba. Saya ditanya Pak, memang orang tersinggung Pak, tapi kan kita mau sukses Pak. Kalau nggak begitu nggak bisa Pak. Nah, kecuali kalau kita, nah sekarang ini kan sudah teman-teman Pak, sudah bisa dibahas, sudah silakan jalan. Jadi saya membuka begitu selama mereka masih ada pertemuan, berarti ada kehidupan di sana gimana? Kalau masih ada musyawarah, meeting, di mana? Itu detail semua. Pakai itu kan detail juga. Oh iya, kalau detail juga. Sampai video mau diupload dicek dulu. Ya dicek. Ya langsung itu namanya kan dalam dia kontrol kan langsung. Itu di Al-Fatih itu. Saya temukan dulu saya di Al-Fatih. Di Al-Fatihah itu. Ya ada di Al-Fatih. Ya, membangun sistem dengan 7 penting dalam surah Al-Fatihah. Itu namanya tadi kan ada garis tangan. Iya. Ya, rekayasa. Ya, ada garis tangan. Ya. Tulis tangan, bawah tangan, tanda tangan. Satu lagi, jangan lupa buat tangan. Kalau berkopi baru datang buat tangan. Jam tangan juga. Kalau berkopi sudah begitu, Pak. Sudah harus begitu.